Persija Jakarta berhasil mengalahkan PSM Makassar dengan skor 4-2 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol Persija dicetak oleh Yusuf Helal di menit 21, assist dari Rico Simanjuntak. Gol kedua Persija dicetak oleh Aji Kusuma di menit 36, assist lagi Rico Simanjuntak. Di gol ketiga, Aji Kusuma cetak gol lagi di menit 54, assist Ferrari. Dan penutup gol Persija dicetak oleh Yusuf Helal di menit 81 lewat assist Syahrian Abimanyu. Sedangkan dua gol PSM Makassar dicetak oleh Everton di menit 68, assist dari Ramadan Sananta. Dan satu gol akhir PSM dicetak oleh Rashid Bakri di menit 90 plus perpanjangan waktu 3 menit. Dan sampai saat aku membuat video ini teman-teman, membuat Persija Jakarta berada di pucuk klasemen Liga 1 Indonesia. Dan ini merupakan satu hal yang layak bagi aku teman-teman. Mengapa? Karena sebenarnya teman-teman ya, Persija Jakarta mempunyai banyak sekali momentum untuk lebih awal berada di pucuk klasemen sebelum laga menghadapi PSM Makassar. Namun Persija Jakarta naik turun di beberapa pertandingan. Ada di pertandingan A, oke banget nih, salah satu pertandingan comeback yang dilakukan oleh Persija bersama Thomas Doll kala menghadapi Bali United. Itu oke banget. Namun di pertandingan berikutnya teman-teman mengalami penurunan dari sisi efektivitas, memanfaatkan peluang di depan gawang. Makanya sebelum pertandingan Persija Jakarta menghadapi PSM Makassar ini, di sesi press conference resmi, Thomas Doll udah bilang pemain Persija Jakarta harus secara efektif memanfaatkan peluang yang ada di depan gawang. Ketika kamu tidak bisa menciptakan gol, maka kamu tidak akan bisa memenangkan pertandingan tersebut. Ketika kamu tidak bisa memenangkan pertandingan tersebut, maka Persija Jakarta tidak akan bisa berada di pucuk klasemen. Dan di sisi lain teman-teman, Thomas Doll juga memention salah satu keunggulan yang dimiliki oleh PSM Makassar. Apa yang dibilang oleh Thomas Doll? Mereka mempunyai pertahanan yang sangat baik. Nah, pernyataan itu ditujukan kepada Bernardo Tavares bersama PSM selama Liga 1 Indonesia sebelum saat menghadapi Persija Jakarta teman-teman. Tapi apa yang terjadi di atas lapangan teman-teman, Thomas Doll bersama Persija Jakarta mampu menciptakan 4 gol, dan itu menjadi kebobolan terbanyak ya bagi PSM Makassar di Liga 1 Indonesia musim ini sampai saat menghadapi Persija Jakarta. Artinya ada sesuatu hal yang dilakukan oleh Thomas Doll sehingga pattern ataupun shape bertahan dari PSM Makassar tersebut nggak terbentuk ideal. Dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman beberapa waktu yang lalu teman-teman, kenapa nggak sering lagi membahas PSM Makassar. Nah, sebenarnya bukan nggak sering, aku menonton pertandingan PSM Makassar, pertandingan A, B, C, D, E, tapi aku ingin melihat apa yang dilakukan oleh lawan saat menghadapi PSM Makassar, yang cenderung lawan biasanya sering melakukan treatment yang sama menghadapi PSM, dan itu menjadi suatu hal yang aku perhatikan teman-teman. Ada nggak sesuatu yang berbeda? Nah, di pertandingan ini ada salah satu hal yang pernah dilakukan oleh lawan saat menghadapi PSM. Tapi di pertandingan ini kedewasaan lah ya yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh Thomas Doll berhasil ketimbang apa yang dilakukan oleh beberapa tim lain saat menghadapi PSM, yang tim lain tersebut kesulitan untuk membongkar pertahanan dari PSM Makassar. Oke, kita lihat dulu line up dari kedua tim dari lapangbola.com. Persija Jakarta tetap menggunakan pola andalan Thomas Doll, yaitu 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1 teman-teman, dengan Ondrej Kudela beberapa momentum teman-teman, ia kadang bergerak ke sisi depan membantu Hanif Syahbandi ataupun Reski Fandi, tetapi nggak secara radikal. Nah, ini tujuannya apa teman-teman? Permainan numerikal, superiority, unggul jumlah. Nah, jadi kalau misalnya Hanif Syahbandi, Reski Fandi cuman ada 2 pemain di tengah, maka akan sangat sulit menghadapi pola 5-3-2 ataupun 3-5-2 yang dimiliki oleh Bernardo Tavares bersama PSM Makassar. Di situ ada Muhammad Arfan, Akbar Tanjung, Kenzo Nambu. Jadi 3 versus 2 kan. Nah, jadi beberapa momentum Ondrej Kudela maju ke depan, beberapa momentum nggak secara penuh, tapi secara identiknya Kudela defense di belakang dengan membentuk 5 pertahanan bagi Persija Jakarta. Di sisi lain, pada saat Kudela tidak berada ataupun maju ke tengah teman-teman untuk membantu Hanif Syahbandi ataupun Reski Fandi, di situ ada peran dari Yusuf Helal. Nah, intinya jangan sampai kalah pemain di tengah. Ketika kalah pemain di tengah itu akan menjadi salah satu ya faktor bisa membuat lawan itu mengendalikan permainan. Ketika lawan mengendalikan permainan, maka akan bisa lawan pun menciptakan peluang. Itu salah satu
hal yang penting teman-teman. Jadi di tengah coba dinerokan, dirapatkan oleh pemain Persija Jakarta, karena di situ merupakan salah satu ya persaingan lah ya, kompetisi untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini. PSM bersama Bernardo Tavares tetap menggunakan pola identik mereka 1-3-5-2 teman-teman. Ketika defense mereka pakai 5-3-2. Nah, yang menarik apa yang dilakukan oleh Persija Jakarta yang membuat shape bertahan dari PSM Makassar nggak terbentuk secara kuat. Apa itu? Menarik pemain-pemain dari PSM Makassar untuk tidak stay membentuk 5-3-2 secara rapi. Nah, itu dulu, menarik pemain PSM Makassar keluar. Nah, contoh, pada saat sesi build up yang dilakukan oleh Persija Jakarta dari lini bawah, kiper, kemudian back, teman-teman. Di situ, back dari Persija Jakarta sering beberapa momentum, aku nggak mutlak katakan tiap kali ya, tetapi beberapa momentum menarik pemain-pemain PSM Makassar untuk menekan pemain belakang Persija Jakarta saat sirkulasi bola ingin dialirkan oleh pemain Persija Jakarta. Itu namanya invert press. Nah, tujuannya apa? Ketika pemain PSM Makassar membentuk 5-3-2 teman-teman, yang kita ketahui dan Thomas Doll juga mention itu sangat-sangat kuat, membuat pemain dari PSM Makassar tertarik. Ketika tertarik, maka akan muncul space ataupun ruang. Itu dilakukan pemain Persija dan berhasil. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, pressing trap yang coba diterapkan oleh Bernardo Tavares. Apakah ini sesuatu yang luar biasa dengan high defensive line, garis pertahanan yang mungkin cukup tinggi kalau kita saksikan di beberapa momen yang dilakukan oleh Bernardo Tavares, teman-teman? Ya, ini sesuatu yang nggak aneh kita lihat bagi PSM Makassar. Nah, di momen tersebut dilakukan dengan dewasa bagi Persija Jakarta dengan memberikan umpan-umpan ke belakang garis pertahanan defense dari PSM Makassar. Di situ dimanfaatkan kecepatan baik itu Rico Simanjuntak, Aji Kusuma dan pemain Persija lainnya. Tapi nggak secara langsung sporadis memberikan bola true pass ataupun bola daerah kepada pemain depan Persija Jakarta, tetapi mencoba menarik ataupun mengikat beberapa pemain belakang dari PSM Makassar untuk tidak fokus kepada sasaran yang dituju oleh pemain Persija Jakarta pada saat memberikan umpan daerah. Jadi ada misalnya satu back dari PSM Makassar. Nah, di situ coba diikat oleh salah satu pemain Persija Jakarta dengan 2 versus 1. Jadi gantung istilahnya teman-temannya, kesulitan pemain dari PSM Makassar akhirnya siapa yang harus dijaga. Nah, dengan posisi-posisi seperti itu dan pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh pemain Persija Jakarta menjadi salah satu hal penting ya bagi Persija untuk bisa merusak shape 5-3-2 tanpa bola yang dimiliki oleh Bernardo Tavares. Dan yang ketiga, permainan progresif, permainan cepat. Jadi situasi itulah yang pada hakikatnya, bahasanya ya, hakikatnya membuat pemain PSM nggak bisa dengan compact defense yang mereka terapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan pressing trap yang mereka buat, nggak terasa jadinya apa niatan tujuan dari pemain PSM Makassar. Lihatlah, gol kedua, gol ketiga dari pemain Persija Jakarta berasal dari permainan langsung ke depan. Langsung ke depan. Walaupun ada di situ berkat kesalahan pemain belakang dari PSM Makassar, tetapi di situ Persija Jakarta coba langsung melakukan umpan cepat ke depan, baik itu dengan bola atas ataupun bola daerah. Ketika umpan cepat progresif itu dilakukan oleh pemain Persija Jakarta, 5-3-2 permainan compact defense yang coba dibentuk oleh pemain PSM Makassar nggak akan secara optimal terbentuk di atas lapangan. Gol pertama dari Helal pun coba lihat. Di situ salah satunya permainan yang berasal dari invite press yang dilakukan oleh pemain belakang dari Persija Jakarta. Kemudian pemain dari PSM Makassar 5-3-2-nya tertarik. Ketika ada tertarik, ada space, langsung diberikan umpan ke depan. Dari Rico Simanjuntak membalikkan bola ke Yusuf Helal. Dengan struktur shape bertahan PSM Makassar tentunya tidak ideal lagi. Itulah beberapa kunci penting bagi Persija Jakarta untuk bisa mengalahkan PSM Makassar. Dan itulah yang menunjukkan kedewasaan dari Persija Jakarta saat menghadapi PSM Makassar di kali ini yang tidak mungkin ya teman-teman sebagian dimiliki klub-klub lain sebelum-sebelumnya saat menghadapi PSM Makassar yang sulit banget tuh untuk bisa dibongkar pertahanannya. Dan ini juga menjadi salah satu ya bahan yang penting ya kalau kita lihat
lihat compare pertandingan Persija Jakarta di putaran pertama saat menghadapi PSM di Stadion B.J. Habibie. Nah, di situ kan pemain Persija Jakarta orientasinya kuat banget di bola. 1-2 sentuhan, 1-2 sentuhan. Nggak terlalu cepat banget untuk mensirkulasikan bola ke depan. Baik itu passing-passing true pass ataupun long pass vertikal. Dan di pertandingan ini kedewasaan tersebut terbentuk dengan lebih presisi, lebih berpikir cepat untuk bisa memberikan passing agar membuat defense yang dimainkan oleh PSM Makassar pun tidak terbentuk sempurna. Dan good job apa yang dilakukan oleh Thomas Doll bersama Persija Jakarta. Kita nantikan ini oke, Persija menang menghadapi PSM. Yang kita nantikan itu nextnya. Jangan kita lihat seperti roller coaster lagi, naik turun. Di pertandingan ini menang, di pertandingan lainnya mengalami penurunan. Nah, konsistensi, momentum tersebut itu yang bisa ataupun perlu dijaga untuk bisa menjadi juara. Ya, oke lah. Mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga bermanfaat. Selamat untuk Persija Jakarta, selamat untuk PSM Makassar juga yang sudah menampilkan sesuatu yang luar biasa di atas lapangan. Itu menjadi salah satu pertandingan yang baik ya, karena mereka menunjukkan mentalitas untuk terus mencoba melakukan tekanan ataupun menciptakan gol. Oke, bye.